Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani Yasmin dengan NIM 120220233 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman untuk memenuhi tugas akhir PKS. Saya akan menjelaskan dua program. Yang pertama tentang matematika dan juga fisika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang program matematika. Program yang saya ambil ini tentang aturan pencacahan, di mana aturan pencacahan itu ada 3, permutasi, faktorial, dan juga kombinasi. Dan saya akan menjelaskan tentang program faktorial. Sebelum saya akan menjelaskan, saya ingin memberitahu latar belakang saya mengambil materi faktorial ini. Saya ingin memberikan kepada teman-teman bagaimana cara mencari faktorial menggunakan program. Mari kita lanjut ke flowchart-nya. Di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Yang pertama, boolean, variabel boolean R, karena kita akan menjelaskan tentang dia benar atau salah. Lalu ada string ulang, masukkan variabel string. Ada hasil dari boolean ini, ada integer i, x, dan j. Dan juga ada integer array, n, dan hasil. Karena banyaknya data, kita mengambil array-nya 100, menyimpan banyaknya data. Lalu kita menggunakan while r sama dengan true. Lalu kita masukkan output, cara menghitung faktorial. Output silakan masukkan bilangan, output cara menghitung faktorial, output banyak menghitung data, dan juga ada input X. Lalu kita menggunakan for-nya I sama dengan 1 ke X, dan ini hasil, array sama dengan 1, output lagi masukkan bilangan ke, dan juga ada input nilai array. Lalu kita menggunakan for lagi, for-nya masih sama, dan juga output nilai faktorial bilangan ke berapa, ada output. Nah, di sini ada for, karena kita menggunakan penurunan, jadi kita menggunakan decreasing. J sama dengan n array, 2, 1 penurunan. Lalu di sini ada hasil. Hasilnya sama dengan hasil array I kali J. Lalu kita masuk ke percabangan menggunakan if C sama dengan 1. Jika dia benar, output C dan nilainya akan seperti ini. Dan jika dia salah, outputnya akan seperti ini. Lalu dari sini, kita masukkan output hasil. Lalu, dari sini, bila program akan selesai, dan masukkan output lagi. Jika kita ingin mengulang, kita bisa melakukan perulangan, masukkan output, lalu kita masukkan input karena kita ingin mengulang, lalu kita masukin if lagi. Jika kita menjawab ya, dan dia akan benar, akan mengulang kembali seperti awal, dan jika dia salah, kita jawab tidak, dia akan menyelesaikan pemrogramannya. Thank you. Lalu, kita akan masuk ke dalam kodenya. Di sini kita masukkan dulu rumusnya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di dalam strukturnya ada menggunakan bool, string ulang, ada integer n, hasil dan x dengan array n nama hasilnya itu 100. Ada while, true, outputnya masukkan output, banyaknya data yang kita inginkan, dan juga ada input. Lalu kita masukin for, integer i sama dengan 1, i kecil dari sama dengan x, dan i plus plus. Hasil, i array sama dengan 1, ada masukin output lagi, input nilai array-nya, dan juga outputnya. Masukin output, dan di sini integer i sama dengan
seperti yang sama kayak di atas. Terus nilai faktorial bilangan ke ada output n. Terus sini ada input lagi. Nah, karena kita sini melakukan penurunan, jadi kita menggunakan min J sama dengan nilai n array lagi lebih besar sama dengan 1 dan juga n array. Hasil array sama dengan hasil array dikali sama J. Kita menggunakan if n array sama dengan 1, masukin output n array, lalu kita masukin output lagi, dan akan keluar hasilnya, outputnya. Lalu karena di sini kita akan melakukan perulangan dan ingin mencobanya lagi, bisa masukin output lagi, lalu input ulang, lalu pakai if. Kalau kita jawab ya, program akan memulai seperti keadaan awal. Dan jika kita jawab tidak, program akan selesai. Mari kita coba. Seperti ini, masukkan banyak data, ini terserah kalian. Kita akan mencoba 3 kali. Yang pertama 5, 6, 7. Udah keluar hasil faktorialnya. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan hasil 3125. Dan bilangan kedua dengan 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan hasil 46.656. Sedangkan bilangan ketiga 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan hasilnya 823.543. Nah, di sini kan ada tulisan, apakah Anda ingin mengulang kembali? Kalau jika kalian ingin mengulang lagi, ketik ya. Tapi kalau kalian tidak mau mengulang lagi, ketik tidak. Dan program akan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fisika. Program fisika yang saya ambil mengenai listrik dinamis. Dan saya ingin menjelaskan latar belakang saya mengambil materi listrik dinamis tentang arus listrik. Saya ingin memberikan contoh rumus listrik dinamis tentang arus listrik dengan menggunakan program yang telah saya bikin. Seperti biasa, kita masuk ke dalam flowchart-nya. Dulu bagian yang udah saya buat, tetap masih sama, kita menggunakan variabel boolean dan hasil A. Dan ini hasilnya dari boolean ini. Lalu kita masukin string ulang, dan kita menggunakan integer P sama R. Lalu kita masukkan while A true. Lalu kita masukin output, lalu kita masukin input P, dan kita di sini menggunakan nilai real array. Real array-nya yang kita gunakan itu untuk EQT-nya, T-nya 100. Lalu kita masukkan output, cara menghitung kuat arus listrik, output lagi pada listrik dinamis. Lalu kita menggunakan for, R sama dengan 1 ke P. Lalu kita masukin output, masukin percobaan, masukin output lagi, masukin nilai jumlah muatan listrik kolom, lalu ada input key, nilai array, dengan array-nya, output lagi, ada juga input T dengan array-nya. Masukin output, dan kita di sini menggunakan for kembali. Lalu kita masukin output lagi, ini rumusnya, I sama dengan Q per T. Lalu kita memasukin output lagi, ini hasilnya. Rumus yang tadi dari sini akan menjadi seperti ini hasil. Masukin output, karena kita ingin mencari nilai ampere.
Lalu karena kita seperti yang sebelum program sebelumnya, jika ingin mengulang, ya atau tidak, masukin input ulang. Lalu kita menggunakan if ulang, jika jawab ya, dia akan mengulang kembali seperti awal. Dan jika kita tidak jawab tidak, program akan selesai. Oke, kita masuk ke dalam program yang telah saya buat. Kita seperti biasa, masukin rumus. Lalu bool, string, ada nilai P, while, output, jumlah percobaan yang diinginkan, sama ada input. Tadi karena kita menggunakan nilai real, double ini sama aja banyaknya data, lebih luasnya lagi. Karena kita ingin menggunakan array-nya 100, dari banyaknya data, array-nya itu 100. Masukin output, lalu for integer i sama dengan 1, i kecil dari sama dengan p, dan i plus plus. Output, masukin percobaan ke berapa, masukin nilai jumlah muatan outputnya, lalu masukin input q-nya, nilai q array-nya, masukin output lagi selang waktunya, masukin input t-nya, dan output selesai. Lalu kita menggunakan for kembali. Di sini kita menggunakan output lagi, ini rumusnya, karena kita ingin mencari nilai i, jadi rumusnya i ampere sama dengan Q kolom per T second waktu. Lalu masukin i ampere sama dengan nilai ininya, Q array-nya, dan kolom ini dibagi sama T-nya second. Ini hasilnya, rumusnya. Lalu output, karena kita ingin mencari nilai ampere, dan akan selesai. Karena di sini menggunakan perulangan seperti program saya yang sebelumnya, jadi tetap sama. Output, apakah Anda ingin menginput percobaan kembali? Jawab ya jika Anda ingin mengulang, dan tidak untuk mengakhiri program. Lalu handle, output, sin ulang, inputnya. Lalu kita menggunakan if, jika kita menjawab iya, program akan kembali seperti awal. Dan jika kita jawab tidak, program akan selesai. Mari kita coba. Memang agak lama ya. Maaf menunggu. Oke. Masukkan jumlah percobaan yang diinginkan. Kita akan mencoba 3 kali percobaan. Masukin 3. Masukkan nilai jumlah muatan listrik kolomnya. Kita akan mencoba dengan 5. Masukkan nilai waktunya, kita akan mencoba 2 saja. Lalu nilai percobaan yang kedua, kita masukkan 10. Dengan jumlah waktunya kita jangan banyak-banyak, 3 saja. Lalu percobaan ketiga, kita bikin 15 dengan waktu 5. Oke, bakal keluar rumusnya dan hasilnya. Hasil yang pertama itu 2,5 ampere, dan percobaan yang kedua 3,333 ampere, dan percobaan yang ketiga itu 3 ampere. Dan jika Anda ingin mengikut percobaan kembali, ya atau tidak. Jika Anda ingin mencoba kembali, pencet berarti Anda ketik ya. Tapi jika Anda ingin mengakhiri program, berarti Anda menjawab tidak. Dan program akan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.